Pemirsa, kami kembali lagi, sahabat rutin Anda. Setengah jam ke depan ini kita akan bincang-bincang santai, ngomongin tentang kesehatan. Pasti bermanfaat buat Anda. Oh iya, apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda sehat, bahagia, dan sukses selalu. Saya Coki Sitohang, inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Selain dengerin cerita narasumber kami tentang masalah kesehatannya, ada Mas Boy Abidin dan ada Mbak Pretisia Sufarli. Hai semua. Halo. Bang Coki. Salam sehat ya. Salam sehat. Apa kabar Pak Yadi? Kabar baik. Kabar baik Bang. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukurlah. Beliau ini kena stroke Iya, tahun 2022. tahun 2022, iya bener Bang. Coba Kang, sebelumnya tolong disapa dulu keluarga kita. Tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Gede. Pondok Bang. Gede Bekasi ya. Bekasi. Tapi keluarga orang tua di Tasikmalaya. Tasik, iya. Bolehlah disapa dulu lah yang di Pondok Gede Bekasi dan di Tasik, mangga. Halo teman-teman saudaraku sekalian di Pondok Gede, khususnya di daerah Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati. Salam jumpa, tetap semangat, salam sehat. Tetap semangat, salam sehat katanya. Padahal keadaannya nggak baik-baik saja. Ya secara fisik loh, Pak Yadi. Tapi kan secara hati, Wah, ini kehidupan kita. Iya kan? Bang. Ada di Iya. hati, semangat kita ada di sana. Jadi pemirsa, kita kenalan dulu ya dengan Pak Yadi. Beliau ini seorang teknisi di rumah sakit dan sedang berusaha bangkit setelah kena stroke pada tahun 2022. Mari kita kenal siapa Pak Yadi sebenarnya lewat video berikut ini. Tri Satyadi, kini setelah berbagai masalah yang terjadi, ia sangat memahami tentang dampak dari diabetes. Yadi pertama kali tahu punya diabetes sejak usia 27 tahun. Gula darahnya sudah sangat tinggi. Saya adalah penyandang diabetes dari usia 27 tahun. Kurang lebih saya sudah menyandang diabetes 18 tahun. Yadi menduga diabetes ini selain karena faktor pola makan, ia juga memiliki riwayat penyakit tersebut dari orang tua. Waktu itu saya tidak menjaga pola hidup saya, padahal saya sudah tahu saya dari usia 27 tahun saya mengidap penyakit diabetes. Namun karena tidak ada keluhan sama sekali, maka anjuran dari dokter saya abaikan. Puncaknya di tahun 2022 saya terkena serangan stroke. Tangan dan kaki kirinya tiba-tiba terasa lemah. Ia didiagnosis mengalami stroke akibat ada sumbatan di pembuluh darah otaknya. Tujuan saya ke sini adalah mencari informasi tentang bagaimana penanganan penyandang stroke supaya bisa saya menjalani hidup yang lebih bermakna, yang menyesuaikan dengan kondisi saya, dan mencari solusi bagaimana kiat-kiat untuk menjaga kesehatan saya untuk lebih baik lagi. Melihat video tadi, ternyata dari usia yang masih terbilang sangat muda, 27 tahun sudah ada diabetes. Betul Bang. Itu ketahuan tiba-tiba Pak Yadi? Saya iseng-iseng aja Bang, karena orang tua tervonis diabetes, lalu kita beli alat glukometer, lalu saya coba cek waktu itu, ingat di jam 5 sore, gula darah saya itu tinggi Bang, sekitar 250, tapi itu dengan tanpa gejala tuh Bang. Tahun 2022 kena stroke. Betul. Nah, ini kejadiannya lagi apa dan di mana saat itu? Ini benar-benar kejadian yang sangat itu Bang. Tanpa ada tanda-tanda gitu Bang. Sedang tidur di malam hari dengan nyenyaknya, tiba-tiba saya terbangun. Tiba-tiba saya merasakan sakit kepala yang sangat hebat. Akhirnya saya mutusin ke istri, ayo kita ke rumah sakit. Mau keluar, mau ngambil sendal, kok tiba-tiba kaki saya kok tidak bisa pakai sendal gitu Bang. Saya menggerakkan tangan kok tidak bisa gitu Bang. Ini sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Dari situ saya baru sadar, wah Allah, berarti saya sudah terkena stroke. Saya saat itu udah hancur harapan Bang. Nangis terus sampai dibawa ke IGD. Akhirnya benar setelah itu di CT scan diberitahukan bahwa saya terkena stroke iskemik Bang. Ya penyumbatan di otak sebelah kanan. Punten, tangan kiri udah bisa gerak sejauh mana? Paling nggak sini Bang. Oke. Untuk Boleh saya lihat gerakan jari? ya gerakan hanya menggenggam, tapi untuk melepas jari masih belum bisa Bang. Kalau jalannya punten bagaimana? Bisa kita berdiri sebentar? Oh iya. Tapi pelan-pelan aja, saya bisa bantu nanti. Sebentar Pak. Biasanya segini ya Pak ya? Iya. Oke, cukup di sana Pak. Baik. Bagaimana kalau Bapak harus berbalik, muter ya? Iya gitu Bang. Harus berputar ya? Belum bisa jalan mundur ya Pak Yadi? Ya. Keseimbangan terganggu ya? Ya kalau sih Bang sih nggak terlalu terganggu sih Bang.
Cuman pola jalannya yang masih ini masih kaku gitu Bang. Belum bisa ngangkat ininya. Kata dokter saya foot drop Bang. Jadi Iya, apa? drop foot. Drop foot, kata dokter rehab mediknya. Masalah yang dialami Pak Yadi kelihatannya memang ada dari diabetes yang tidak terkendali, kemudian juga tekanan darah yang tinggi yang menyebabkan kemudian Bapak mengalami stroke dan mengalami kelumpuhan pada anggota gerak sebelah kiri. Jadi ini semua masalahnya adalah lebih ke arah kualitas darah dan pembuluh darah. Buruk ya? Buruk. Mas Dan Buruk. kalau kita lihat tadi sebelum kita pengambilan gambar, ini kalau kita lihat gula darahnya masih belum terkendali. Ya, angkanya masih di atas 200, ya tepatnya di 217. Kemudian di samping itu juga angka asam uratnya masih di atas normal. Kita lihat nih angkanya 7,3. 7,3. Ya, jadi untuk laki-laki asam urat ini harusnya maksimalnya 7. Ya, artinya kualitas darah Bapak masih belum terkendali dengan baik. Ya. Artinya Bapak harus terus bertahan, harus terus berupaya agar jangan sampai tadi seperti kata saran dokternya, jangan sampai terjadi masalah stroke berulang atau stroke yang berikutnya. Saat ini pola hidup sudah mulai dirubah Pak? Sudah Mbak. Nggak minum manis-manis lagi udah enggak ya? Sudah, saya Udah mulai diganti. jaga makan. Oke, Iya. bagus. Obat-obatan dari dokter ada ya Pak ya? Ada. Itu tetap harus dikonsumsi, diikuti sesuai dengan anjuran dokter dan juga menggunakan laser nih Pak. Kan Bapak seorang elektromedis. Saya yakin Bapak pasti akrab nih dengan teknologi-teknologi di dunia kedokteran. Iya. Ada teknologi laser, teknologi low level laser ya, atau laser dengan intensitas rendah yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, dapat Bapak gunakan ya sebagai upaya tambahan untuk membantu mengendalikan kadar gula darah, memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah, dan juga membantu mencegah terjadi stroke berulang dan juga membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Kita putus mata rantai diabetes sedini mungkin dengan menerapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Yang kami maksud dengan teknologi laser adalah yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya. Baru saja saya aktifkan. Ini adalah dokter laser atau AccuLaser. Sebuah alat kesehatan dengan 14 titik sinar terapi. 10 sinar laser merah, 2 kuning, 2 sinar biru yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Cara pakainya segampang ini Pak Yadi, di pergelangan tangan kiri, maka sinar laser saat ini sedang menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kiri saya dan juga titik akupunturnya. Dan sinar laser yang saat ini sedang bekerja akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ vital lainnya agar bekerja optimal. Jadi Pak Yadi dan pemirsa, apalagi Anda yang hidup dengan diabetes seperti Pak Yadi, segeralah pakai dokter laser atau AccuLaser sekarang juga. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tahukah Anda pemirsa? Kita simak sama-sama manfaat inositol untuk bantu perbaiki saraf. Ya, jadi Penjelasannya, Mas kalau Boy. kita bicara inositol, mungkin pemirsa lebih paham inositol itu sebagai kelompok dari vitamin B. Ya, jadi inositol ini banyak ditemukan di organ saraf dan juga otak. Wow. Ya, artinya dia inositol ini akan menjaga kesehatan organ saraf ya, sel-sel saraf tadi dari kerusakan. Jadi kalau kita mau menjaga orang diabetes supaya sarafnya bisa terjaga baik, kita perlu suplementasi inositol. Penderita diabetes ini sering mengalami yang disebut dengan neuropati diabetik ya. Jadi itu gangguan persarafan, biasanya mulai terasa baal-baal, mulai mati rasa. Orang diabetes ini biasanya ada mulai gangguan pada nafsu makannya, selera makannya. Biasanya ini berlebihan. Dan ini dengan inositol dia akan mengendalikan tadi nafsu makan. Kita bicara baru satu jenis kelompok vitamin untuk memperbaiki saraf. Jadi masih banyak vitamin-vitamin mineral lain yang diperlukan juga untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan saraf, terutama untuk para penderita diabetes. Mungkin nggak tercukupi Mbak Preti? Data dari WHO mengatakan lebih dari 90% orang di dunia ini tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi seperti antioksidan, vitamin maupun mineral melalui makanan kita sehari-hari. Maka disinilah suplementasi hadir ya, yang sudah ada antioksidan, multivitamin dan mineral dapat membantu Anda pemirsa di rumah, khususnya Pak Yadi, agar kesehatannya bisa menjadi lebih optimal. Kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh sudah ada dalam bentuk suplementasi di produk Evolife AS10. Bukan hanya satu loh kandungan antioksidannya, tapi ada 10 sebanyak itu. Plus vitamin, plus mineral, lengkap pemirsa. Jadi kalau Anda sudah pakai dokter laser atau AccuLaser, lengkapi lagi dengan sumber antioksidan, vitamin, mineral, dan semuanya ada di dalam produk Evolife AS10. Bagi Anda yang belum pakai laser, tentu saja secepat mungkin Anda mendapatkannya untuk segera
pakai. Jadi memang keduanya ini harus dijalankan dengan baik. Penggunaan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan juga asupan gizi yang baik merupakan upaya dari dalam. Dengan keduanya Anda jalankan, maka harapannya Anda dapat memelihara kesehatan tubuh Anda secara optimal. Pemirsa, ayo pertahankan pilar hidup sehatnya. Kalau yang belum, maka segera koreksi, lakukan perubahan. Sambil melakukan pola hidup sehat, ditemani dengan dokter laser. Alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Ini saya pakai sekarang pemirsa. Manfaat penggunaan dokter laser yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Mencegah komplikasi yang terjadi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal. Dan buat Bapak yang sudah pernah kena stroke juga akan membantu untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Ketika Anda sudah melakukan upaya terbaik dari luar untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah Anda, maka dari dalam tubuh Anda juga harus dilakukan upaya serupa. Mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segera dapatkan paketnya pemirsa. Paket dokter laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca saat ini. Silahkan telepon saat ini juga dan tim call center kami siap melayani Anda. Didukung oleh Pak Yadi, narasumber kami di Go Healthy di episode kali ini, usianya sekarang 46 tahun. Pada waktu beliau berusia 27 tahun, sebuah inisiatif dilakukan pemeriksaan kesehatan. Muncullah angka gula darah yang tinggi. Saya pengen tahu kenapa kok terkesan Bapak tidak antisipasi? Karena saya merasa pada saat saya tervonis diabetes tuh, memang awal-awal saya tuh merasa shock ya, kaget. Tapi setelah saya jalani, setelah saya minum obat gitu ya, lama-lama saya kok merasa biasa-biasa saja nih. Tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada keluhan gangguan apa yang seperti ya pada umumnya. Sering haus, sering pipis di malam hari. Terus berhenti minum obatnya? Abai bang, sering lupanya ketimbang minum obatnya. Jadi saya jarang-jarang lah. Bapak nyesel nggak? Wah, kalau bisa diputar waktu bang, pingin balik lagi ke usia 27 tahun dan saya pingin rubah lifestyle saya. Anak-anak Bapak siapa aja namanya? Ada yang pertama Sabat, oke. Yang kedua? Hanif. Azam yang ketiga. Azam. Ada nggak yang Bapak mau sampaikan kepada Sabat, Hanif, dan Azam? Buat anak-anakku, Sabat, Hanif aja. Doain Abina, bisa yang berjuang. Mau berjuang nak, supaya Abi bisa hidup normal kembali nak. Abi mohon maaf selama ini Abi lalai menjaga kesehatan sehingga Abi terkena stroke. Ya mudah-mudahan kita bisa melewati ini semua ya nak. Amin. Doain kita semua ya nak, insya Allah ya nak. Dengan dukungan dari anak-anak, istri dan juga teman-teman semuanya, insya Allah mudah-mudahan kita jemput semuanya dengan harapan dan juga tekad yang bulat. Amin. Jadi stroke ini bukan akhir dari segalanya. Oh, dengerin Pak Yadi. Masih Percaya ada sama upaya Mas yang Boy. bisa dilakukan, masih ada hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan ya dampak dari stroke ini dan juga untuk mencegah terjadinya stroke berulang. Jadi untuk menjaga itu Bapak harus mengontrol kadar gula darahnya. Ya, upaya yang bisa dilakukan salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Teknologi laser akan mengoptimalkan sel-sel di tubuh kita yang namanya mitokondria. Dia akan mengoptimalkan lagi metabolisme pembakaran sel gula darah dan kolesterol yang ada dalam darah Bapak untuk dirubah menjadi energi. Orang-orang dengan diabetes dengan kadar gula tinggi ini biasanya akan jadi masalah pada kualitas dinding darahnya. Dia akan menjadi lebih kaku, lebih sempit dan ini akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Teknologi laser ini akan meningkatkan elastisitas dan lebar dari dinding pembuluh darah itu dengan meningkatkan kadar nitric oxide. Maka diharapkan kualitas dinding darahnya menjadi lebih bagus, lebih elastis, lebih lentur dan tekanan darah Bapak akan bisa terkendali dengan baik. Jadi Bapak harus semangat menjalankan pola hidup sehat, konsumsi obat secara rutin, kontrol secara rutin, terapi fisik dengan rajin ya Pak ya, dan juga menggunakan upaya tambahan yaitu teknologi laser dengan perangkat laser yang tepat. Perangkat laser yang dimaksud memiliki desain dan juga jumlah mata laser yaitu 14 yang sudah dibuat secara akurat menyesuaikan anatomis pergelangan tangan tubuh kita. Nantinya sinar laser akan memberikan stimulus pada pembuluh darah
nadi dan juga pada titik-titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya nantinya dia akan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah dengan cara menurunkan pengentalan darah, membuka dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah, meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Tekanan darah menjadi lebih terkendali. Kualitas darah membaik. Pengentalan darah bisa diturunkan, gula darah bisa menjadi lebih terkendali. Proses pemulihan Bapak juga akan terjaga dengan baik. Nantinya ketika titik akupuntur terstimulus dengan baik, kesehatan paru dan juga jantung dapat terjaga secara optimal. Ini ada satu aksesoris yang juga masuk dalam satu teknologi laser, itu yang namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, NMES ini akan membuat tadi ya, memberikan rangsang pada saraf-saraf yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan tadi, supaya tadi bisa memberikan impuls pada otak kita untuk mengaktifkan kembali saraf-saraf mengalami kerusakan atau kelumpuhan tadi. Jadi harapannya Bapak akan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terlebih lagi juga ada teknologi intranasal nih pemirsa di rumah. Manfaatnya yang tadi sudah saya jelaskan mengenai kualitas darah dan pembuluh darah kita perbaiki terutama di area kepala. Sehingga kalau misalnya ada gumpalan darah atau ada sumbatan ini dibantu untuk diuraikan. Pembuluh darah juga ditingkatkan elastisitas terutama di area otak sehingga proses pemulihan stroke menjadi terbantu lebih baik lagi. Jadi ketika menggunakan teknologi laser secara rutin harapannya adalah kesehatan tubuh Anda dapat terjaga secara optimal. Tahukah Anda L-cysteine yang bermanfaat untuk kesehatan otak? Beberapa penelitian mengatakan bahwa L-cysteine dapat menjaga kesehatan otak kita karena L-cysteine sendiri merupakan cikal bakal ya atau bahan baku untuk membentuk glutathione, sebuah antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan juga mencegah proses stres oksidatif di dalam tubuh kita, melindungi sel-sel saraf di otak kita. Lalu yang kedua adalah L-cysteine berperan dalam produksi neurotransmitter. Apa sih itu neurotransmitter? Neurotransmitter merupakan hormon yang bersifat sebagai komunikator. Jadi dia untuk komunikasi antar sel-sel saraf. Sehingga ketika Anda mencukupi kebutuhan L-cysteine harian Anda konsumsi secara rutin, nantinya fungsi memori, fungsi kognitif, dan juga kesehatan sel saraf khususnya adalah otak dapat terjaga dengan baik. Tapi masih banyak juga antioksidan lain yang kita perlukan ya supaya tadi menangkal radikal bebas, mencegah stres oksidatif, mencegah kerusakan sel-sel di tubuh kita. Seluruhnya nih mulai dari otak sampai kepala sampai ke ujung kaki. Jadi untuk itu kita perlu banyak antioksidan, kita perlu vitamin dan mineral yang lengkap. Cuman masalahnya adalah kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan hal tersebut dalam jumlah dan kandungan yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan harian kita. Oleh karena itu kita perlu suplementasi. Nah, di sini saya dan Mas Boy Abidin akan membagikan beberapa tips cara memilih suplementasi yang tepat. Yang pertama adalah kita perhatikan komposisi atau kandungannya pemirsa di rumah. Betul ya Mas Boy ya? Betul sekali. Jadi kandungannya itu harus tepat ya. Jadi kandungannya, komposisinya ini semua harus tepat sesuai dengan kebutuhan harian kita. Kemudian yang penting lagi kalau sudah kandungannya tepat, komposisinya tepat, ini juga harus bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Dan kemudian ya untuk memastikan itu, nah ini proses pembuatannya, ini pengadaannya dari mulai awal bahan bakunya sampai kemudian diproses dan siap untuk kita konsumsi, ini harus dibawa dengan pengawasan dan standar yang ketat, yang baik, yang terstandarisasi dengan baik. Kemudian juga kita harus pastikan nih pemirsa bebas dari bahan-bahan kimia. Mengenai syarat yang tadi disampaikan oleh Mas Boy yang cukup sebenarnya bukan rumit loh pemirsa. Kalau Anda dengarkan baik-baik, penjelasan ini sangat masuk akal. Kabar baik buat kita semua. Hadir suplemen yang namanya Evolife AS10, memiliki kandungan 10 antioksidan. Kemudian ada vitamin A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Mineral juga lengkap ada di Evolife AS10. Yang kedua, di dalamnya terdapat juga teknologi biorelease, daya larut sampai 95%, sehingga vitamin tadi yang dijelaskan oleh Mas Boy dapat terserap secara maksimal di dalam tubuh kita, termasuk antioksidannya. Kemudian standar Pharma IQ, ini adalah standar proses pembuatan sampai dengan pengemasan yang diawasi secara ketat. Produk ini bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG, drug free, aman tanpa rasa khawatir Anda mengonsumsinya, dan tidak perlu ada pertanyaan apakah ini berbahaya atau aman bagi tubuh karena sudah pasti aman. Ibarat sebuah pohon, kalau kita nanam pohon, kita tentunya mau pohon tersebut bertumbuh dengan baik, daunnya lebat, buahnya banyak. Maka pohon tersebut membutuhkan aliran air yang baik dan juga pupuk yang mengandung gizi yang sesuai untuk pohon tersebut. Sama, tubuh kita diibaratkan dengan pohon tersebut. Kita membutuhkan aliran darah yang baik. Bisa Anda peroleh dengan menggunakan teknologi laser, dan kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi kita seperti pupuk, yaitu dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan
antioksidan yang tepat. Pemirsa, saya ingin ajak Anda untuk menyaksikan sebuah cerita yang akan diungkapkan oleh masyarakat Indonesia. Beliau ini punya masalah yang sama dengan Pak Yadi, kena stroke juga. Tapi kualitas kesehatannya hari-hari ini sudah meningkat berkat penggunaan teknologi laser. Saya kena stroke. Itu saya baru kebelah arteria saya kena stroke. Ada gatal ke badan. Setelah itu saya diperiksa dokter kulit, katanya saya ada penyakit gula. Terasa sekarang saya tidurnya enak, tidurnya nyenyak, terus badannya ngerasa fit. Pada saudara-saudaraku yang udah kena terutama saya kena diabetes sama kena stroke, silakan pakai laser. Udah terasa manfaatnya bagi saya. Saya lebih berkualitas tidurnya, saya sekarang lebih nyaman, saya lebih happy. Mendengar kisah tadi harusnya Pak Yadi makin semangat. Keluarganya juga di rumah akan lebih antusias lagi untuk melayani Pak Yadi, mengawal beliau sampai ke fase-fase pemulihan yang lebih progresif dan sampai akhirnya sembuh, kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Iya dong Pak, Iya. harus semangat dong Pak. Semangat Bang, Iya. itu harapan saya. Itu harapan Bapak. Dapat apa aja hari ini sepanjang kita ngobrol? Wah, banyak informasi yang saya dapatkan selama berbicara hari ini, Bang. Begitu banyak ilmu yang saya dapat. Di samping tadi ada teknologi laser ya. Betul. Yang ternyata banyak banget manfaatnya ya. Betul. Seperti bisa menjaga kadar gula darah saya seperti ini. Jadi saya merasa, wah, ternyata kita ini sebagai penyandang stroke banyak dipikirkan oleh orang-orang praktisi kesehatan ya. Betul. Menciptakan hal secanggih seperti ini ya Bang. Betul. Buat kita ini ya, supaya harapan kita bisa menjemput kesehatan Bang. Betul. Iya, kalau kita teratur dan tadi disebutkan oleh praktisi kesehatan yang tadi, menjaga pola makan, hidup sehat, hindari stres, dan menggunakan teknologi laser ini, saya yakin sih Bang, dengan kesabaran kita dan ketekunan kita, Setuju. yakin kita pasti bisa. Pasti bisa. Ada Tapi kemauan. mesti take action ya Pak ya. Baik, ya. Mesti mengambil bagian Bapak, harus nyata, harus konkret gitu loh. Jadi kalau Bapak merasa memang ini sudah saatnya, ya jangan ditunda lagi. Siap. Bapak mau take action? Iya. Harus mau Pak. Iya, Pak. Harus mau. Dan jangan lupakan juga untuk tetap menjaga kualitas kesehatan Bapak dari dalam. Oleh sebab itu, inilah program Go Healthy yang kami dedikasikan bagi Bapak, bagi para penyandang stroke, bagi para penyandang diabetes, ataupun orang-orang yang saat ini sedang belajar untuk menghindari tubuhnya dari bahaya kena penyakit. Diabetes itu tidak tergantung umur. Ya, nyatanya pada Bapak usia yang sangat muda. Saya yakin Anda juga pemirsa, Anda coba cek gula darah Anda. Kalau Anda banyak makan manis-manis dan segala macam setiap harinya, coba cek kadar gula darah. Jangan-jangan kadar gula darah Anda juga tinggi. Terapkan pilar hidup sehat, pola makannya, olahraganya, faktor tidurnya, faktor stresnya, kemudian rajin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser dan juga lengkapi dengan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral. Harapannya dengan menjaga tadi kita bisa mencegah, sekali lagi mencegah, dan kalau memang Anda terkena, ya ini akan bisa diatasi dan juga jangan sampai terjadi komplikasi. Kapan saatnya mempraktekkan pola hidup sehat? Mulai sekarang pemirsa. Sambil Anda mempertahankan pilar hidup sehat, sebagaimana ini adalah komitmen dari Pak Yadi juga, agar cepat pulih, sambil dibarengi dengan teknologi laser. Pakai dokter laser atau AccuLasernya sebagai alat kesehatan yang praktis. Gampang pakainya, terapi bisa di mana saja, kapan saja. Saya baru saja mengaktifkan kembali sehingga saya bisa melakukan terapi dan menerima manfaatnya. Karena saat ini sinar laser telah menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri saya. Saya pengen dapat manfaatnya dari terapi sinar laser ini, yaitu bantu kendalikan diabetes kalau ada diabetes, hipertensi kalau darah tinggi, kolesterol tinggi. Sehingga siapapun yang menggunakan dokter laser atau AccuLaser, Anda dapat tercegah dari masalah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tingkatkan kesehatan Anda dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Maka dokter laser atau AccuLaser dan Evolife AS10 menjadikan kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Maka saya mendorong Anda saat ini untuk segera mengangkat telepon dan mencari dan mengakses, mendapatkan paket dokter laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10. Hubungi kami sekarang juga, tim call center siap melayani Anda. Pemirsa, akhir kata saya katakan,
Ayo, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan Anda dengan dokter laser atau Aculaser dan Evolife AS10 sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.